Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Kali ini saya ada sedikit masalah dengan aerator saya. Ini mereknya Amara AA6603. Ini kendalanya adalah tidak mau nyala sama sekali. Bisa dicoba nanti akan saya buka, saya cari tahu permasalahannya. Kemudian peralatannya ini saya cuma menyediakan obeng, kemudian solder, kemudian ada timah, kemudian ada kabel kalau dibutuhkan. Oke, permasalahannya saya tunjukkan dulu. Ini saya colokkan dan sama sekali tidak ada reaksi, mati total. Oke, bisa dilihat colokannya. Oke, saya cabut. Kemudian ini akan saya buka. Ini bisa dilihat sama-sama, ini ada bekas terbakar, ini ada warna hitam. Oke, saya buka dulu soketnya, kabelnya. Oke, seperti ini tempat listrik masuk, masih AC 220 volt. Kemudian yang terbakar adalah ini. Saya buka untuk lebih memperjelas. Nah, ini adalah, ini apa ya, ini kalau di elektronik ini disebut resistor. Dia modelnya seperti ini karena gosong. Ini seperti ini modelnya, ini warna kuning, warna emas. Ini modelnya seperti ini. Cuma karena sudah terbakar makanya warnanya hitam. Kemudian ini adalah dioda. Dioda itu semacam penyeara dari AC ke DC. Mana? Seperti ini ada ini. Nah, ini modelnya sama. Kemudian ini apa? Oh, ini adalah elko atau elektrolit kondensator. Dia modelnya seperti ini. Dia biasanya kalau rusak itu kadang gembung atau meledak. Ini biasanya isinya kertas, atau tadi isinya kemana mungkin sudah tercacat. Jadi karena ini kerusakannya lumayan parah, ini saya tidak tahu, barangkali ini saya ganti, ternyata masih ada kendala lain. Ini belum tentu bagus. Nah, ini ada kerusakan, ini semacam IC atau apalah namanya. Nah, ini ada pecah, mungkin bisa dilihat ini ada pecah, cuil. Ini kalau udah cuil berarti ini udah dipastikan 90% lah rusak ini. Jadi ini untuk mengakali ini kan masih AC, jadi yang rangkaian bagian sini tidak akan saya pakai. Ini saya akan urut dulu kemana. Jadi ini trafo untuk menurunkan tegangan, kemudian dari trafo diturunkan, kemudian dirubah ke arus DC. Jadi nanti akan saya suntik langsung dari sini, sekitar sini dari DC nya. Jadi saya tidak pakai AC lagi, nanti saya bisa pakai cas-casan HP atau apalah nanti. Nah, ini elko, ini 10 volt ya, ini 10 volt bisa kelihatan, berarti yang keluar dari sini itu sudah di bawah 10 volt.
Soalnya kalau masih di atas 10 volt, sementara ini kapasitas maksimalnya cuma 10 volt, maka ini dipastikan akan rusak. Oke, saya akan cari jalurnya. Biasanya di rangkaian-rangkaian perangkat elektronik itu bagiannya terbagi-bagi. Umpama di televisi itu kan bagian regulatornya ada tersendiri, meskipun masih nyambung tapi dia ada bagian gitu menyendiri lah, maksudnya tidak rangkaiannya tidak menyeluruh di papan itu, dia ada di bagian tersendiri. Terus bagian suara ada tersendiri, bagian buka layar ada tersendiri, bagian program ada tersendiri, bagian penerimaan siaran juga ada tersendiri. Nah, sama halnya seperti ini diperhatikan, ini rangkaian ini sama ini tidak tersambung, maksudnya tidak tercampur aduk. Ini bisa dilihat, ini tidak ada sambungan, ini dari sini kemudian sampai sini, ini tidak ada sambungan sama sekali. Yang menyambungkan adalah trafo ini trafo kakinya sama ini tersambung ke sini, yang lainnya tidak ada. Jadi bagian ini tidak akan saya ambil, saya langsung suntik dari sini. Oke, saya cari dulu. Oke, untuk penyambungnya ini kan pakai trafonya saya copot saja, tidak saya pakai. Oke, ini sudah saya cabut nih, ini tercabut. Jadi untuk hubungan dari sini dan sini sudah terputus, jadi ini tidak terpakai lagi. Saya langsung dari sini. Kemudian saya cari untuk penjambungan. Oh, ini kan masih AC. Ini setelah ini sudah, ini ada namanya dioda, komponen dioda ini untuk penyia arah. Jadi untuk merubah arus AC ke DC. Jadi setelah ini itu sudah arus DC. Nah, ini ada namanya ELCO, elektrolit kondensator, ini sudah DC. Nanti tinggal saya cari positif dan negatifnya yang mana. Oke, kalau acara yang lebih mudah praktis itu kita bisa lihat dari ELCO itu dia ada kutub positif dan negatif, dan dia tidak boleh terbalik. Jadi kalau mau mencari yang arus positif, nanti kita tinggal mengikuti yang ini yang ada, ini tuh ada tanda ini itu arah negatif, dan yang sebelah sini adalah positif. Nah, ini ada positif, berarti kita cari kakinya. Ini saya balik, ini kakinya begini, saya balik berarti begini. Ini kakinya ada dua, ini kakinya ada dua, berarti yang sebelah sini adalah negatif, yang sebelah sini adalah positif. Oke, jadi nanti saya tinggal sambung di sini bisa atau tidak, di sini ada satu sama sini. Oke, saya sambung, mungkin bisa, ini bisa difungsikan ya. Ini soketnya ini mungkin saya bisa fungsikan. Jadi ini saya langsung sambung ke sini. Jadi nanti untuk colokannya nanti bisa pakai colokan lama, bisa pakai lagi yang ini. Cuma yang ini nanti saya rubah pakai colokan yang biasanya buat cas HP seperti ini ya. Soalnya kalau tidak diganti nanti tinggal dicolokan listrik meledak lagi. Oke, karena yang ini mau saya fungsikan, makanya ini kaki-kakinya saya putus jalurnya. Ini saya putus nanti. Kemudian ini juga saya putus. Oke, ini sudah terputus ini. Oke, ini sudah saya jumper. Karena ini adalah DC, ini tidak boleh terbalik. Jadi ini saya urut untuk memastikan yang sebelah ini yang mana, sebelah ini yang mana. Oke, kemudian
saya bikin sambungan. Ini adalah kabel casan. Kemudian dari sini, dari cas-casan atau dari power bank bisa. Kemudian saya sambung ke sini. Terus ini lumayan panjangnya. Dan ini nanti akan masuk ke aerator. Mudah-mudahan berhasil. Oke, seperti ini. Kemudian saya lakban. Ini lakban ini cuma untuk sementara, tidak untuk dipakai seterusnya. Teman-teman tidak disarankan untuk menggunakan lakban ini, karena untuk listrik itu memang ada khusus lakban untuk listrik. Oke, rangkaian seperti ini saya pasang. Ini yang dari baterai cadangan. Kemudian ini dua adalah untuk ke mesin aeratornya. Kemudian ini saya masukkan. Ini untuk mencari kutub negatif positifnya. Saya patokan sama ini, bisa patokan sama ini. Ini dioda, ini keluarnya adalah positif. Oke. Berarti yang positif adalah sebelah sini. Sementara ini yang positif adalah sebelah yang sini. Soalnya yang biru tadi ini saya tandai adalah negatif. Berarti begini. Dan saya menggunakan power bank soalnya kepala cas-casan ada di atas dan tidak terkena kamera. Dan bismillahirrahmanirrahim. Yes, berhasil. Mati. Sip, just sip. Oke, saya pasang dulu. Saya pasang seperti semula. Berarti positif adalah di sini. Oke, sudah terpasang. Kita tes lagi yang kedua kali. Ini adalah positif dan ini adalah negatif. Berarti seperti ini. Dites lagi dan berhasil. Ini modifikasi aerator Amara AA6603. Jadi jalur listrik langsung tidak berfungsi, akhirnya saya menggunakan power bank dan berhasil. Kemudian saya ingin tahu ini bisa menyimpan lagi baterainya atau tidak. Harusnya bisa. Jadi ini masuk untuk mengoperasikan motor dari aerator, juga harusnya bisa untuk menyimpan daya ke baterai yang tadi. Oke, saya coba 5 menit sambil jalan. Jadi seperti ini. Kok buram sih? Ini saya nyalakan dari sini. Ini saya coba untuk 5 menit. Saya ingin tahu itu baterainya masih bisa menyimpan daya atau tidak. Oke, terlihat. Kita tunggu sampai kurang lebih 5 menit. Satu menit. 2 menit. 3 menit.
4 menit. 5 menit. Oke, saya stop. Ini saya stopin dulu. Kemudian saya cabut untuk memutus aliran listrik dari colokan itu. Dan apa masih bisa beroperasi atau masih nyala? Nah, ternyata bisa menyimpan, saudara-saudara. Dan hasilnya seperti ini asli, tidak ada rekayasa, tidak ada sambungan sama sekali, dan dia masih berfungsi. Ini terdengar suaranya. Dan kalau saya menggunakan batu aerator, nah, meskipun tadi sudah gosong, tadi ada yang sampai terbakar semua komponennya, dan hasilnya mantap. Oke, kita tes di belakang di air. Dan hasilnya seperti ini kalau sudah diaplikasikan di air. Dan ini saya masih menggunakan input power dari power bank. Dan ini hasilnya gelembungnya emang dari pertama beli emang seperti ini, tendangannya jadi tidak berubah sama sekali, masih tetap seperti yang dulu. Dan oke, langsung saya pasang di belakang sekalian sama colokannya. Kemudian ini setelah saya pasang di tembok ini, kemudian ada kabel casnya ini saya pakai cas HP karena sekarang saya menggunakan arus DC, jadi saya ambil dari kepala casan HP. Ini saya sarankan ini jangan sampai lebih dari 5 volt. Ini saya perlihatkan. Nah, ini ada di tulisannya ini outputnya adalah DC 5 volt, kemudian ampernya adalah 0,5 ampere atau 500 miliampere. Berhubung baterai yang di dalam sini, ini baterainya cuma 3,7 volt DC. Jadi kalau umpama teman-teman ada yang mempunyai kepala casan yang outputnya 3,7 volt atau kurang lebih tidak terlalu jauh, mending pakai itu agar lebih tahan lama dan seperti tegangan pada aslinya. Cuma karena saya tidak ada dan ini yang voltasenya paling kecil, makanya saya pakai ini. Nah, ini sekarang sementara jalan. Nah, ini adalah gelembungnya. Oke, saya akan coba seolah-olah mati lampu. Tapi sebelumnya ini kalau indikator berwarna merah berarti aerator ini pengoperasiannya mengambil dari sini, dari listrik lah ya, dari listrik. Tapi kalau indikatornya berwarna hijau berarti dia menggunakan tenaga dari baterai yang tersimpan di dalam. Oke, saya coba seumpama mati lampu. Ini saya cabut ini seolah-olah mati lampu. Oke, saya cabut dan indikatornya langsung berubah berwarna hijau, berarti dia menggunakan baterai yang di dalam sini. Sekarang lihat di gelembungnya. Ini gelembung menggunakan daya dari baterai. Kemudian saya colokkan lagi seolah-olah listrik sudah nyala. Dan indikatornya berubah berwarna merah. Begitu listrik nyala, maka dia akan langsung mengambil listrik dari sini. Oke, saya rasa cukup. Mohon maaf videonya terlalu panjang karena memang sengaja saya mencoba untuk menjelaskan sedetail mungkin. Barangkali bermanfaat untuk teman-teman semua yang sudah mampir. Oke, terima kasih untuk semuanya.
atas segala dukungan. Kemudian saya akan selalu terbuka untuk segala jenis saran, kritik, masukan, dan apapun itu, barangkali itu bisa membuat saya lebih baik lagi. Oke, jangan lupa untuk video-video saya berikutnya, barangkali masih ada manfaat yang bisa dipetik dari sana. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat beraktivitas.